Sedikitnya 10 orang dilaporkan terluka setelah serangan menghantam kantor stasiun televisi Al Arabi Teheran, Iran. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Serangan terjadi saat aktivitas siaran berlangsung sehingga menimbulkan kepanikan di dalam gedung. Pasca ledakan, petugas menggunakan alat berat eskavator membersihkan puing-puing di dasar bangunan yang rusak. Korban terdiri dari perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi insiden terjadi. Pihak Al Arabi TV mengecam keras insiden penyerangan lantaran keselamatan jurnalis semakin terancam di tengah konflik. Koresponden Al Arabi TV menyebut serangan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran hukum internasional. يعني استهداف الصحفيين بالتأكيد مناقض لكل القوانين الدولية حتى في أجواء الحرب يجب مراعاة عمل الطواقم الصحفية ولكن كما شاهدنا دائما في غزة في لبنان وفي مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وفي العالم لا تسلم الطواقم الصحفية للأسف. يجب أن يكون هناك التزام بحماية الصحفيين يقومون بواجبهم، يقومون بنقل الصورة. هذا المبنى خلفي مبنى التلفزيون العربي في طهران مبنى إداري ليس بقربه أي مبنى أو أي شخص حتى يسكن عسكري أو شرطي أو قوات تعبئة أو أي شيء. هذا المكان سكني بالكامل. Sementara militer Israel mengakui telah melakukan serangan tambahan di Teheran namun tidak memberikan rincian terkait insiden tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 dari operasi True Promise 4 yang menargetkan kawasan industri Neot Hofav di dekat Beersheba, Israel. Peluncuran rudal menggunakan rudal balistik berbahan bakar padat dan cair yang diluncurkan oleh Angkatan Udara Militer Iran. Sebelumnya serangan menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintahan di Yerusalem dan Tel Aviv menggunakan rudal balistik. Pada hari Minggu, 11 orang dilaporkan terluka akibat pecahan peluru rudal Iran yang menghantam pabrik kimia di Israel Selatan dan memicu kebakaran hingga menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran bahan kimia yang berbahaya. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hofav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hofav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hofav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan.
Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik Elta yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, Elta merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegah serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Militer Iran membantah ada negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran bahkan menegaskan bila Amerika nekat menyerang akan menjadi santapan empuk untuk hiu-hiu di Teluk. Tanggapi ancaman Presiden Amerika tentang operasi darat, militer Iran mengeluarkan peringatan keras. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatab Al-Anbiya Iran mengatakan, para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya laporan tentang kemungkinan operasi darat Amerika yang menargetkan pulau-pulau yang dikuasai Iran di Teluk Persia. در مقابل تهدیدهای اخیر ترامپ مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر می‌برند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه های خلیج فارس خواهند شد. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan ke kawasan Timur Tengah. Ribuan pasukan elit ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan.
Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat yang dituduh sebagai dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Tragedi ini menewaskan lebih dari 168 anak perempuan. Kedutaan Besar Iran mempublikasikan foto Komandan Lake Art Tate dan Jeffrey Iyok, dua perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat dari kapal perusak USS Prudence yang dituduh sebagai dalang utama di balik instruksi serangan rudal maut yang membantai 165 anak perempuan di Minab, Iran. Kedua perwira ini dituduh memberikan otorisasi peluncuran rudal jelajah Tomahawk pada 28 Februari 2026. Rudal-rudal berpemandu presisi tersebut menghantam sekolah dasar perempuan Sajareh Tayyibeh yang mengakibatkan 165 nyawa melayang yang mayoritas adalah anak-anak sekolah yang sedang belajar. Sekolah tersebut sengaja dihantam secara brutal hingga 3 kali berturut-turut. Pemerintah Iran mengutuk keras insiden ini dan menyebutnya sebagai kejahatan perang yang telah diperhitungkan secara matang. Sementara mantan Kapten Intelijen Kontra Terorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Jilbu, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Ia mengecam militer Amerika Serikat yang disebutnya sengaja menewaskan ratusan anak perempuan. Bahkan Jilbu tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. A guided missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Prudence, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi berdarah ini memicu gelombang keprihatinan global yang sangat masif. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Allahu Ahad. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Allahu Akbar. Subhana Rabbi.